sesuatu yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Beliau menyebutnya seperti ini ya. Pilar pendidikan di dalam Islam ya. Pilar utamanya itu cuma dua. Ada berapa? Dua. Satu itu doa, dua itu keteladanan. Ulangi, satu doa, dua teladanan ya. Maka kita insya Allah coba bahas satu-satu. Semoga waktunya cukup karena ini bahasan yang panjang ya. Dan saya tadi berusaha husnuzon Pak, karena entah gimana ya, kalau misalkan pengajian tetap aja banyakkan ibu-ibunya. Meskipun kadang itu kajian parenting yang jelas-jelas orang tua. Orang tua kan ada ayah, ada ibu. Nah ini tetap banyakkan ibu-ibunya. Tapi saya diajarinnya husnuzon. Apa mungkin di sini satu bapak bawa 3 istri atau gimana Pak? Ya? Enggak ya. Insya Allah. Baik istilah. Tadi apa? Satu doa, dua Bismillah insya Allah. Ini untuk para ayah bundanya dulu ya. Bicara tentang doa, mari kita ambil contoh misalkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ini punya kebiasaan kalau bangun tahajud, Bu, Pak, enggak mendoakan dirinya. Ya, tidak mendoakan dirinya tapi mendoakan murid-muridnya, anak-anaknya. Sampai kadang kalau kita ingat lagi, jelas tahajudnya nggak mungkin jarang-jarang, pasti amat sangat sering, dan justru yang didoakan orang-orang lain. Sampai memang ya kita tahu ya, anak-anak dan murid-murid beliau jadi semuanya. Ya. Cuman kadang pertanyaannya balik lagi, kok kenapa jadi tahajud ya? Ya, kok bukan yang lain? Maka seperti ini ya. Kita balik lagi ke dari yang paling akarnya. Saya pengen tanya lagi dulu. Apa yang Nabi sama Rasul? Coba angkat tangan. Apa Bu? Ada yang tahu? Kalau Nabi itu dapat wahyu, dapat risalah dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada umatnya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul dapat wahyu dari Allah lalu diperintahkan untuk sampaikan ke umatnya. Pertanyaan selanjutnya, waktu Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu beliau jadi nabi atau rasul? Siapa yang rasul? Siapa yang nabi? Yang tepat nabi ya. Wow, bilang gitu deh. Nabi, kenapa? Karena di ayat 1-5 Al-Alaq, surat ke-96 nanti kalau di urutan mushaf, itu tidak ada perintah untuk berdakwah menyampaikan ke orang. Ya. Belum ada. Terus kapan kok diangkat jadi rasulnya? Lama setelah beliau pulang, lalu tidak lama berselang, salah satu surat yang turun lebih awal, di awal adalah surat ke-74, surat Al-Muddathir ya. Pada hafal kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat yang pertama turun. Ayat keduanya apa? Qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Udah disuruh tuh nyampein ke orang. Bahkan disuruh kamu berpakaian yang bagus ya. Karena kalau nanti ketemu misalkan ada orang ceramah pakaiannya indah, bagus, emang disuruh Allahnya begitu. Udah kurang pantas juga datang kajian ceramah saya pakai kaos kutang doang, kan nggak etis ya. Tapi ternyata sebelum turun Al-Muddathir, turun dulu satu surat sebelumnya. Surat 73-nya, surat apa? Muzammil. Apa emang kok perintahnya di surat Al-Muzammil? Baca lagi sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumin laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Ayat keduanya sama, disuruh bangkit kamu min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Disuruh ngapain lu? Bangun tidur, bangun malam. Kapan disuruh bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Auzid ala nisfahu awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Kadang kita yuk semangat gerakan hijrah sunnah mengikuti Nabi, tapi kadang bedanya Nabi sama kita tipis. Kalau Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Beda tidak? Tapi bedanya ngepek luar biasa ya. Udah bangun Nabi ya, luar biasa. Karena kalau Allah sudah mengajarkan sesuatu di dalam Al-Quran, pasti penting tidak? Penting ya. Apakah di Al-Quran, contoh, apa di Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asem? Tidak. Berarti permisi wahai ahlul sayur asem seplanet bumi, kalau kalian gak bisa bikin sayur asem sampai meninggal, sampai wafat gak bisa bikin sayur asem, masih bisa ke surga. Tapi kalau masalah bangun tidur diatur sama Al-Quran. Waja'alna an-nahara ma'asya wa minal laila libasa. Malam tidur udah diatur mesti ngapain. Ya. Dan tadi sebelum ini perintahnya jauh sebelum Isra Mi'raj turun. Bahkan sebelum diperintahkan berdakwah disuruh bangun tahajud dulu. Ya. Sehingga waktu beliau menerima wahyu yang paling pertama percaya tuh 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. PR-nya ngajarin tauhid ke satu dunia. Mulainya di seburuk-buruknya tempat, sekian banyak ratusan patung berhala, ya. Sama aja kayak diperintahkan nyampein, kalian semua tuh salah, yang benar tuh Allah. Jelas dimusuhin. Saya modalnya pakai apa? Nyampein tauhid di tempat yang paling tidak bertauhid, di tempat orang paling saling senggol bacok, wanita diperjualbelikan, lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, sampai turun ayat bi ayyi dzambin qutilat, At-Takwir surat 81 ayat 9. Tafsirnya di kitabnya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena di zaman tersebut sampai ayat itu turun, atas dosa apa kami dibunuh? Karena di zaman tersebut perempuan mau ngelahirin sama suaminya suruh ngelahirin depan rumah, Bu. Karena di depan rumah sudah ada tanah yang digali, kalau keluarnya bayi perempuan nyemplung langsung ke lubang tanah tersebut, langsung dikubur hidup-hidup. Di tempat seperti itu. Terus tahu-tahu Rasul diminta nyampein tauhid ke satu dunia. Bahkan wanita harus diangkat tinggi derajatnya mulia. Pakai apa? Ya. Dan pertama justru Rasul sebelum bahkan dimulai berdakwah disuruh tahajud dulu. Insyaallah. Kata ulama di Bogor, Kiai Haji Arifin Ilham, beliau nyebutin ya, orang ahli tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu kok? Seperti rasa kasih sayang yang menimbulkan kewibawaan ya, yang datangnya dari keagungan Allah. Sehingga misalkan, mohon maaf ya, 2 orang ngomong hal yang plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Itu bisa dampak di hati pendengarnya beda benar-benar. Meskipun omongannya persis sama. Ya. Oh itu bismillah, itu senjata luar biasa ya. Bahkan ada sebagian guru-guru kami itu kalau misalkan malamnya nggak tahajud, nggak berani berdakwah besoknya. Walaupun bukan berarti jadi haram berdakwah kalau nggak tahajud, bukan begitu ya. Ini cara beliau menjaga amalannya aja ya. Insya Allah sampai kayak begitu. Nah ini Insya Allah ya. Enggak, silakan pakai doain di situ ya. Bismillah. Yang kedua, keteladanan. Apa? Ulangi. Teladanan ya. Yang unik ya. Quran surat 25 Al-Furqan misalkan. Di ayat 74-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ ada kata imamah ya. Imam. Yang artinya ya imam, pemimpin.
Tapi kata guru bahasa Arab saya, Bu, ternyata di dalam bahasa Arab kata imam itu dia satu akar kata dengan yang artinya pola. Ulangi, pola. Ibu tahu kalau ngejahit ada polanya? Kalau udah ada polanya gampang ya, tinggal diikutin guntingnya kemana. Coba kalau nggak ada polanya, ini potongnya berapa senti, ke atas atau ke bawah atau kemana, pusing. Maka memang Nabi cara ngajarinnya, oh ya udah, pakai pola, dicontohin dulu, nggak cuma asal nyuruh doang, ya, Insya Allah. Karena memang lebih berdampak, ya. Kantor misalkan berantakan, daripada bosnya marah-marah, kalian tuh bisa rapih nggak sih? Ada bos yang mingkem aja, tapi tahu-tahu datang dia nggak langsung duduk di mejanya, langsung datang ke ambil kamar mandi, ambil sapu, ambil pel di hadapan semua karyawannya, langsung gerak nggak tuh anak buahnya semua, ya, Insya Allah. Itu yang kedua, ya. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya ini, ya, Insya Allah. Rasul dengan cara beliau mendidik sahabat sampai para sahabat itu berhasil, ya. Pertanyaannya, Rasul ngedidik sahabat pernah nggak mukul, Bu? Pernah tidak? Siapa yang jawab tidak? Siapa yang jawab pernah? Izin ya, jawabannya pernah. Ada sahabat yang pernah kena jewer oleh Nabi. Contoh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pengen ikut Nabi sholat malam. Dia di sebelah kirinya, ditarikan telinganya, jewer, dipindahin ke belah kanan. Ya. Tapi mungkin yang paling terkenal ini, menjelang Nabi wafat, Nabi pernah bertanya di kalangan para sahabat, siapa yang pernah aku zolimi, angkat tangan, balas hari ini juga. Ada yang angkat tangan kan? Nabi buka tuh pakaian atasnya, sampai kelihatan perutnya diganjel batu karena menahan lapar. Tapi pertanyaannya, akhirnya orang itu beneran mukul Nabi atau malah memeluk Nabi? Lalu berarti pada tahu hadisnya, ya. Sehingga ini jadi pelajaran, ya. Sahabat ada yang pernah kena fisik sama Nabi, tapi nggak ada yang dendam, nggak ada yang benci, nggak ada yang marah, nggak ada yang dengki, ya. Kadang permasalahannya bisa jadi gitu, ya. Karena kenapa? Nabi itu benar-benar jadi teladan, jadi orang yang dikagumi, dicintai. Kita kadang punten, soleh-soleh sendiri, ya, tapi belum cukup menjadi figur yang layak untuk dikagumi atau diteladani. Atau contoh, surat An-Nisa surat keempat ayat 34-nya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa alaya, ya, cukup panjang ayatnya. Di situ kan tidak di bawah-bawahnya ada penjelasan. Kalau kita khawatirkan istri berperilaku nuzius, membangkang, ada 3 perintah dari Allah. Pertama suruh apa? Nasihat yang baik. Kok nasihat gak mempan? Yang kedua apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjang, ya. Tapi pisah ranjangnya masih di rumah, nggak perlu pindah ke rumah janda atau kemana, bukan gitu, ya. Bukan, ya. Dan nggak usah lewat aplikasi chatting-chattingan gitu, nggak usah, ya. Insya Allah. Lalu beres dari yang itu, pisah ranjang masih nggak mempan. Apa yang ketiga? Boleh apa? Boleh dipukul, betul. Tapi ingat ya, banyak aturan ketat di dalam Islam terkait itu, ya. Nggak boleh di wajah, nggak boleh sampai meninggalkan bekas, apalagi yang nyampe wah cedera yang gimana. Tapi pelajaran pentingnya adalah Nabi, walaupun ada ayat ini, kalau kepada anak istrinya tidak pernah memukul. Meskipun Nabi sendiri pernah berkata, kalau ku dapati putriku sendiri Fatimah Zahra yang mencuri, aku yang potong tangannya, ya. Tapi kalau kepada anak dan istrinya, Nabi nggak pernah sampai mukul. Kenapa? Karena baru sampai di tingkatan nasihat saja sudah kena, berhasil. Kadang mungkin masalahnya nasihatnya nggak mempan, ya. Nah ini dia yang agak bikin kagok, ya. Karena kadang kalau kita merenungkan, kadang kenapa masih nggak mempan istri susah nurut kepada suaminya. Kalau mau jujur, salah satunya bisa jadi karena istri tahu, Bu, modalnya suami. Di rumah, di luar rumah mah iya suaminya dihormati, dikagumi, tangannya dicium,
dimintai fatwanya di rumah, sholat subuh juga 7:30. Kan susah pengen nurutnya, karena beda di rumah, beda di luar. Ya, tamu datang, masya Allah, begitu santunnya luar biasa. Nyampe rumah istrinya habis dimaki-maki. Kan susah mau nurutnya. Sedangkan kan standar, ingat, Nabi sampai nyebutin, kalau ada seseorang ya yang tetangganya tidak selamat dari sannya, kata Nabi, dia bukan bagian dari kami, gak ada tempatnya di surga. Segitu teh ke tetangga, apalagi ke orang-orang yang lebih punya hak dirinya, anaknya, istrinya, ke orang bisa santun pisan, ke orang di rumahnya malah zolim. Wah, na'udzubillah. Ya, sehingga itu nanti sulit untuk mau didengarkan, taat. Ya kadang kita, ya itulah yang masalahnya ya. Sampai jadi iklan Bu di Malaysia, ada sholatnya, sholat duha, tetangga nelpon, dijawab sama si anak, "Nah, ibu kamu mana?" Kata si anak teh, "Lagi sholat duha tante." Si ibu lagi sholat seneng, masya Allah, ketahuan sholat duha, pasti soleha dianggapnya. Ya, besoknya si ibu kasihkan nonton, jadi sholat asar tapi jam 6 sore. Ya, tetangga nelpon lagi, diangkat sama anaknya, "Nah, ibu kamu mana?" "Lagi sholat asar tante." Si ibu gemeteran, ya, insya Allah. Beres sholat, ya, si anak dijewer, "Kamu ngapain bilang kayak gitu ke tetangga?" Ya, dimarahin. Bingung si anak. Mungkin terdengarnya di kuping si anak cuman, "Saya lagi sholat asar," tapi mungkin terdengar di telinga si ibunya slow motion itu, ya, "Lagi sholat asar tante." Sampai kedengeran di teleponnya juga, "Apa? Baru sholat asar jam segini?" Dijewer we si anak. Bingung si anak, saya salah apa? Atau kalau ibu manggil anak Bu ya, ini survei jujur ya. Ibu manggil si anak, "Adek," masih belum keluar dari kamar. Ibu mesti ngapain Bu? Teriak ya. "Adek," masih belum keluar juga Bu, gimana Bu? Ya. Mau nggak mau ibu ngejerit ya. "Adek!" Kaca rumah pecah 3 ceritanya. Ya. Keluar si adek. Jawab jujur Bu. Ibu langsung ngasih tahu kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? Omelin dulu ya. 1-0. Dek, digituin nggak sama si mama? Bagus, berarti di sini baik semua si mamanya ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi gantian, besoknya si anak yang manggil, "Mama," nggak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot, nggak tahu ya. Kan rumahnya orang kaya mungkin ya. Mau nggak mau teriak, "Mama," belum datang juga. Mau nggak mau, meskipun si anak udah deg-degan ya, "Mama." Ibunya keluar. Bukannya ditanyakan apa, malah dijewer. Ini anak kurang ajar ya. Masa manggil orang tuanya teriak-teriak kayak gitu? 2-0 ya. Dan anak teh emang kemarin nggak sengaja tuh, niat sengaja nggak usah pura-pura nggak denger aja, biar si mama ngambek. Nggak kayak gitu. Emang baru denger, makanya baru keluar. Tapi giliran si anak yang manggil, si anak yang dimarahin. Ntar tahu-tahu ibunya cerita, kadang curhat, "Kok kenapa ya anak saya minderan?" Ya udah, tuh gimana? Sedangkan kalau kita jadi anak, dimanapun kita tidak diterima, kita yakin pasti ada tempat di mana kita diterima, yaitu namanya rumah, dan orang-orang di dalamnya pasti menerima kita. Ternyata si anak mendapati orang yang seharusnya paling menerima dirinya malah paling sering ngambek sama dirinya, ibunya. Tahu-tahu disuruh ketemu orang ngadepin dunia luar, ya jelas minderan ya. Sama mamanya aja salahin melulu. Ini repot ya. Masya Allah. Ini bicara teladan ya. Ini harusnya memang tidak ada adik-adiknya, tidak ada anak-anaknya. Tapi nanti tolong mintakan para wali kelas sebarin kertas kalau masuk kelas. Sampaikan, "Dek, anak-anak, ini ada kertas kosong. Tolong tuliskan utamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian ya." Udah pernah dicoba nih beberapa sekolah. Tahu apa yang terjadi? Tahu. Jangankan 5 menit,
Dikasih setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya si mama sama si bapak Beneran bingung. Lagi mikir kayak gitu, dia nengok ke tangannya. Ini aja masih biru, tadi malam dicubit. Ngelihat kaki, ini digebot keboceng, belum sembuh. Buntu jadinya. Ini apa bagusnya orang tua? Walaupun ada sebagian dari anak-anak tersebut sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan ketika dilihat beda kualitasnya. Anak-anaknya lebih nurut, lebih beradab, orang tuanya juga di masyarakat jadi manfaat, jadi tokoh. Ini beneran ya, doa keteladanan. Doanya dapat, teladannya dapat, sampai si anak tuh kagum mengidolakan orang tuanya. Sisanya masalah teknis. Ya. Nanti anak umur berapa komunikasinya gimana. Cuman masalahnya kan kadang kita mau teori sebagus apapun, yang ngomong orang tuanya, yang justru anak-anak justru trauma sama orang tuanya. Izin ya, anak ibu main handphone melulu bu, ibu ambil handphonenya, marah nggak dia? Marah. Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Koreanya datang ngambil handphone anak ibu, marah nggak dia diambil idolanya? Enggak. Yuk jadi idola bagi anak-anak kita. Islam tuh nggak nyuruh kita kamu sana tinggal di gunung soleh sendirian, enggak. Jadi rahmatan lil alamin, jadi yang mengesankan. Kok nggak ada waktu? Bohong. Survei sehari manusia tuh pegang handphone rata-rata 313 kali. Meskipun kadang cuma turun dari motor ngecek 2 detik, kantongin lagi, nggak ada chat. Ada WA juga kadang dari grup gibah ya. Ya Allah. Dan sehari rata-rata menghabiskan waktu 5 jam menatap layar handphone. Coba yang 5 jam itu tetap natap layar handphone, tapi sesuatu yang jadi manfaat misalkan. Minimal 2 jamnya nonton kajian gitu. Atau misalkan ya one day one juice di handphone masih mending. Cuman susah biasanya. Baru 2-3 ayat tahu-tahu ada WA muncul. Cetrung. Tahu nggak? Aduh. Pertanyaannya tuh gitu. Tahu nggak? Apa ya? Nggak pengen dibaca tapi pengen tahu. Baru selesai berdoa ya Allah bebaskan hamba dari gibah ya Allah. Cetrung WA. Jeng, kamu tahu nggak? Gemeteran itu ya. Pengen tahu. Padahal ya Allah, bener meninggal orang asing. Mau orang cukir balik kayak gimana enggak? Ya Allah. Gitu ya. Doa keteladanan. Islah sisanya teknis ya. Masalahnya kadang yang hilang dari kita ya, kitanya tidak jadi orang tua yang bisa layak dikagumi oleh anak-anak, apalagi ditambah nggak mendoa aja semua udah pada nurut. Nah, kita sudah layak dikagumi atau belum ya? Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita silakan dengarkan nasihat dari gurunda kita Ustazah Yunda. Tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sayang. Ada yang punya sayang juga. Emang adik-adik udah ngerti? Ini teh ngeliatin adik-adik dari tadi, Masya Allah, mikir ceramah apa ya di depan adik-adik ini. Mereka sambil makan ciki, sambil ngemil dari tadi. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sehat? Ayah-ayah sehat? Lebih banyak bunda dari ayah. Selalu seperti itu. Anak-anak kami sehat? Masya Allah. Senang hari ini? Senangnya karena apa? Gak tahu. Yang penting senang, gak belajar. Jawaban yang jujur sekali ya. Kita doa dulu boleh adik-adik sekalian, biar sambil makan cikinya tapi tetap bisa fokus menyimak ilmu. Angkat tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hrli sodri
qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid-din 'allimhu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillah, bunda-bunda, ayah-ayah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat lengkapnya anggota tubuh beserta keluarga besar kita, yang hari ini kita bisa bersama-sama menyimak kajian ilmu. Semoga ini menjadi bekal kita ke depannya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Insya Allah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustadz Denis tentang bagaimana konsep pendidikan di dalam Islam. Ada dua tadi, adik-adik ada yang masih ingat gak? Ada dua konsep pendidikan di dalam Islam. Yang pertama apa? Pinter, ternyata sambil nyemilin ciki, Masya Allah, dengar ternyata keren. Boleh bareng-bareng? Keren. Mana jempolnya? Masya Allah. Yang kedua apa? Keren, Masya Allah. Doa dan keteladanan, Masya Allah. Begini adik-adik, karena di sini berangkat bareng orang tua, betul? Enggak. Siapa yang berangkat sini bareng orang tua? Angkat tangannya. Baik. Yang tidak berangkat sama orang tua, angkat tangannya. Kemana orang tuanya? Kemana orang tuanya, Dek? Tidur. Sibuk. Baik, seperti ini. Siapa yang mau foto sama Ko Denis? Ibu-ibu nggak ditanya. Adik-adikku sekalian yang kami cintai karena Allah, Tayunda boleh minta dua orang yang perempuan maju ke depan, boleh? Yang perempuan. Tayunda mau buat survei kecil-kecilan di sekolah Ulul Ilmi, maaf. Ada ahwat yang mau ke depan dua orang. Yuk, adik yang pakai kerudung hitam satu, ya. Yang pakai kerudung putih satu, hitam putih. Yuk, bismillah. Yuk, mari ke depan. Ya. Sekarang
Saswa. Saswa. Coba Saswa sebutkan 3 kebaikan orang tua Saswa. Oke, nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa. Saswa dari sini ada yang mana? Lupa orang tua. Ada tapi saya. Ada mama sama papa ada. Pasti banyak ya, pasti banyak kebaikan. Nanti ya. Saswa mungkin lagi mikir ya apa ya kebaikan ayah dan mamaku ya. Gak apa-apa. Oke, makasih saya. Lihat yang Ikhwan. Iya. Tadi siapa tadi namanya? Gafar. Gasfar. Gafar kelas berapa? 6. Coba pertanyaannya sama ya. Manggilnya apa? Mama atau bunda? Bunda sama ayah. Bunda sama ayah, keutamaannya, kemuliaan, kebaikannya apa aja? Boleh disebutin? Sering nganter ke sekolah. Antar ke sekolah 1. Bingung jujur. Gak apa ya, gak apa. Tapi banyak ngantar ke sekolah. Banyak yang nggak mau. Ini nganterin Gafar. Ya, Insya Allah. Ada lagi? Kalau marah dinasehatin. Oh, kalau marah dinasehati. Masya Allah. Makasih. Lanjut lagi sebelahnya. Ini tadi siapa namanya? Azam Azam kelas 4. Ya. 4. Oke, kelas 4. Kelas 4, pertanyaannya sama Azam. Ayah, bunda, atau mama, bapak, gimana? Apa saja keutamaan, kemuliaan, kebaikannya? Mana suka marah-marah tapi suka itu namanya Apa tuh namanya? baik. Suka baik, suka marah-marah tapi baik katanya. Masya Allah. Ada lagi? Jawaban jujur anak-anak ya, Bu. Itu suka nganterin Azam Nganterin ke? ke sekolah. Suka nganterin ke sekolah. Masya Allah. Ada lagi? Udah? Udah itu aja. Oke, udah aja. Lanjut. Terakhir tadi siapa namanya? Gani Gani kelas 6. Nah, udah naik kelas dia lupa ya. Masuk ke kelas yang lama. Gimana mama, bapak, atau ayah, bunda, kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya apa saja? Minta sesuatu dibeliin Selalu. selalu. Tuh, minta selalu sesuatu selalu dibeliin selalu katanya ya. Nanti minta bangunin sekolah sendiri boleh. Ada apa lagi? Nganterin ke sekolah, Nganterin ke sekolah, lanjut. jarang marah. Jarang marah, dapat 3 ya. Ada lagi mau nambah? Oh, udah cukup ya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Alinda. Kasih. Boleh bilang sayang sama orang tua. Ungkapan ya, ungkapan sayang untuk orang tua. Coba dari Sasa tadi ya, ungkapan sayang untuk mama papa. Misal contoh mama, papa, I love you. Masya Allah, kan jadi sedih ya nanti. Baik sayang, satu lagi ungkapan sayang untuk mama papa. Pak, makasih ya udah merawat ini. Pada pintar ya. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi sayang. Anak-anak solihah, Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangannya boleh. Yang laki-laki bisa nggak yang laki-laki menangis seperti wanita? Sampaikan perasaan yang paling dalam pada orang tua. Pengen ngucapin apa? Mama, ayah, makasih udah jagain Gani dari kecil sampai sebesar ini. Masya Allah. Semoga Mama Amaya sehat selalu dan dapat rezeki yang berlimpah. Amin. Masya Allah. Tepuk tangannya boleh. Amin. Wah, dapat doa dari anak soleh. Ya, udah, Masya Allah. Lanjut ya, Fat. Ayah, bunda, makasih ya udah merawat dari bayi sampai sebesar ini. Masya Allah. Ada lagi? Makasih udah merawat dari bayi sampai sebesar ini. Masya Allah. Bunda, papa, terima kasih sudah dari Azam kecil sampai sebesar gini merawat Azam. Merawat Azam. Masya Allah. Terima kasih dari kecil sampai sebesar ini udah merawat Azam. Boleh tepuk tangannya untuk anak-anak surga di
jujur. Kenapa? Karena mereka itu adalah anak-anak yang masih dalam fitrahnya, bunda-bunda sekalian. Jadi tidak ada anak yang bandel, tidak ada anak yang nakal. Mereka itu masih dalam fitrah. Bahkan di dalam Al-Quran, anak-anak yang masih terlahir suci, mereka itu masih dalam keadaan fitrahnya. Lalu orang tuanya lah yang menjadikan mereka Nasrani, ya, Majusi, dan agama-agama lainnya. Makanya dikatakan tadi anak-anak senantiasa meniru pola yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Ini sedih loh, anak-anak bilang terima kasih kepada kita. Masya Allah, dia sangat menyayangi orang tuanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro, dan peliharalah keluargamu. Apa ibrah yang bisa kita ambil? Sebelum kita mendidik anak-anak kita, Allah minta kita jadi orang tua yang utuh. Apa bun? Orang tua yang utuh. Anak-anak tidak peduli energi bunda sudah habis untuk jualan. Anak-anak tidak peduli energi bunda sudah habis untuk pengajian. Yang anak-anak mau adalah orang tuanya utuh ketika berada bersama mereka. Makanya Allah bilang anfusakum, baru wa ahlikum. Pelihara dulu dirimu, solehkan dulu dirimu, baikkan dulu dirimu, taatkan dulu dirimu, baru nanti wa ahlikum, anakmu menirumu. Ya, dari jawaban anak-anak sekalian, tadi kami kepengen sekali dengar satu jawaban kebaikan dari ayah ibunya. Ayahnya selalu mengajaknya ke masjid, belum ada. Kepengen sekali kami dengar ibunya setiap beres maghrib selalu mengajaknya membaca Al-Quran bersama-sama, belum ada. Dan ternyata survei kecil-kecilan yang kami lakukan beberapa tahun terakhir ini memang terbukti. Hanya kami dapati di beberapa sekolah, itu pun hanya satu anak yang dia menyebutkan kebaikan ayah dan ibunya kalau ayahnya selalu mengajaknya TBM, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ada lagi anak yang kedua, mamaku sehabis maghrib mengajariku membaca Al-Quran, dan itu langkah. Anak-anak kita rindu bun, anak-anak kita butuh orang tua yang utuh. Anak-anak kita nggak tahu bunda ketua majelis taklim, mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah bagaimana ayah dan ibunya ketika di dalam rumah. Makanya ada anak yang bilang, misalnya ada tamu ibunya, tamu ayahnya datang silaturahim ke rumah. Masya Allah, ini ibumu baik banget loh, kata anaknya. Baik belah mananya ya? Ke saya marah-marah terus tuh, ke saya juga nggak pernah open tuh, kan gitu. Ibumu baik banget ya, ayahmu juga jabat keren, karena jarang berkomunikasi dengan anak. Bunda-bunda sekalian, tugas ayah bukan hanya menyuapi nafkah, walaupun itu tugas utama seorang suami kepada keluarganya dan istri-istrinya. Tapi tugas utama orang tua tidak hanya menyuapi nafkah, tapi juga menyuapi keimanan. Menyuapi apa? Ketakwaan. Menyuapi apa? Kesabaran. Menyuapi apa? Pendidikan. Anak-anak merindukan keluarga yang utuh, yang kalau bersama mereka orang tua nggak lagi pegang handphone ngajak anaknya tiktokan. Ini anak-anaknya lagi belajar, nak ayo nak bikin konten yuk nak, kita tiktokan yuk. Ada nggak yang kayak gitu? Siapa di sini yang orang tuanya sering pegang handphone, Kak? Coba angkat tangannya. Anak ini jujur kali. Jangan dicubit ya, biarkan mereka jujur. Siapa yang di sini? Baik, terima kasih sayang. Sekarang angkat tangannya. Siapa yang orang tuanya kalau lagi bersama adik-adik
alhamdulillah, senang nggak? Senang tuh, matanya langsung berbinar, ceria, bahagia. Bunda-bunda sekalian, ini dari kebanyakan survei yang kami amati, anak-anak dengan kualitas orang tua utuh berada bersama mereka, di samping mereka, menjadi sahabat mereka, menjadi guru untuk mereka. Biasanya anak ini memiliki tingkat IQ yang tinggi dan tingkat kepercayaan diri yang lebih baik daripada teman seusianya. Kenapa? Karena dia utuh. Kalau dia pengen jadi pemimpin, ada sosok ayahnya. Kalau dia pengen berlemah lembut, ada sosok ibunya. Kadang-kadang seorang ayah dan ibu bertukar perannya, betul nggak? Ayah yang lemah lembut, ibu yang galak. Ya, ibu galak nggak, Dek? Kalau ayah baik nggak? Memang rata-rata dimanapun sepertinya bertukar peran. Ayah selalu mendalami peran yang baik, ibu mendalami peran yang jahat, antagonis. Bisa nggak dalam berumah tangga kita menjadi peran yang baik berdua? Hanya dalam pengambilan putusan harus sama. Apa Bun? Harus sama. Bunda-bunda, ini konsep keteladanan tadi ya. Suami istri harus mencapai mufakat, baru bertemu dengan anak menyampaikan nasihat. Boleh diulang Bunda? Suami dan istri harus mencapai mufakat, baru bertemu dengan anak menyampaikan nasihat. Contoh seperti apa? Contoh, anak lagi main handphone dan sangat kecanduan gadget, Cocomelon setiap hari. Belum yang laki-laki push rank dan Mobile Legend, kan gitu. Tuh, pada ngerti mereka. Ya, anak-anak kita ini sedang kecanduan gadget. Ibunya datang, matikan tuh HP. Jangan sampai kubuang itu HP-mu. Ya, begitu ibunya masak di dapur, apa kata ayahnya? Sini. Yuk main sama ayah yuk. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Hati-hati. Inilah yang merusak mental anak. Inilah yang merusak batin anak. Apa dalam hatinya? Ibuku memang gak baik, ayahku yang baik. Padahal ibu melarang demi kebaikan seorang anak. Tapi karena suami istri belum mencapai mufakat dalam pola pengasuhan, maka anak menganggap ada salah satu yang jahat, salah satu yang baik. Ini kejadian Bun. Bahkan kita juga merasakan pola pendidikan orang tua di masa lampau. Kita lebih condong kalau ditanya anak, kalau misalnya orang tua cerai mau ikut yang mana? Ayah, kenapa? Karena ibu galak, gitu. Ya kan? Kalau misalnya mau pergi, senang pergi sama siapa? Ayah, kenapa? Karena ibu marah-marah terus. Ya kan? Bisa nggak mulai hari ini sepasang suami istri kembali meluruskan tujuan dalam pola pengasuhan? Anak-anak kita ini adalah anak-anak amanah. Apa Bun? Amanah. Kalau kita dikasih amanah, maka jaga sebaik mungkin. Jaga sebaik mungkin. Sekarang kita pengen berubah. Allah jelaskan kunci perubahan di dalam Al-Quran. Quran surat 13. Surat apa adik-adik? Surat 13. Ar-Ra'du, pintar, ada yang jawab Ar-Ra'du. Quran surat Ar-Ra'du ayat 11. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kata Allah Bunda? Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubah keadaan dirinya. Dapat disimpulkan adik-adikku sekalian, kunci perubahan itu ada 3. Nanti sampaikan kepada mama dan papa ya. Kunci perubahan ada berapa? Yang laki-laki kunci perubahan ada berapa? Kita kepingin hijrah. Hijrah itu artinya berubah. Dari yang buruk menjadi baik. Dari hitam menjadi terang. Ada 3.
Yang pertama, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Apa adik-adik? Diri kita sendiri. Yang laki-laki apa? Dimulai dari diri kita. Yang kedua, dimulai dari hal-hal kecil. Apa adik-adik? Yang ketiga, dimulai dari sekarang. Apa adik-adik? Baik, sekarang polanya kita balik. Kalau adik-adik merasa ya sudahlah, orang tuaku memang mungkin karena capek mencari nafkah, dia tidak lagi open untuk bisa belajar tentang pola pengasuhan. Sekarang dibalik saja ke adik-adik. Kalau orang tua sholatnya belum tepat waktu, maka adik-adik yang menjadi contoh. Orang tua bermalu kok adik-adik sekalian. Azan berkumandang, adik-adik bilang wudhu, terus mama udah aznetronnya mati dulu. Papa udah azan tuh, gamenya matiin dulu pak. Keren nggak? Keren. Karena tentang hijrah dan perubahan ini semua bisa berubah. Ko Denis dulunya mantan bandar judi, bisa berubah nggak? Atas izin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ibu merasa suami nggak baik, suami kayak Fir'aun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, kalau Allah sudah bantu, maka mudah bagi Allah menjadikan yang buruk menjadi lebih baik. Umar bin Khattab adik-adik tahu? Dulunya beliau itu siapa? Preman, tukang mabok, apalagi pembunuh, ya, orang yang kasar. Tapi begitu mengenal cahaya Islam, Umar menjadi lemah lembut, sering menangis, baik kepada istri dan anak-anaknya, bahkan santun dan lembut perangainya. Islam yang merubah diri kita dari batu menjadi air yang tenang, yang dingin, menyejukkan, pohon yang meneduhkan, yang buahnya bisa dimakan manis, membahagiakan orang lain. Islam. Maka adik-adikku sekalian, seburuk apapun orang tua kita, tetap berdoa kepada Allah. Ya Rob, jadikanlah orang tua kami orang tua yang solihah. Ada doanya. Apa doanya? Apa doanya adik-adik? Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma karabbana saghira. Boleh bareng-bareng? Doa kepada orang tua hafal? Yuk bareng-bareng yuk. Rabbi ghafirli wali walidayya kama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi orang tua yang lebih baik, dan kita sebagai anak-anak bisa menjadi anak-anak yang solihah untuk kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa kita amalkan. Akhirul kalam, wabillahi